Pernah dengar soal biji hitam kecil yang katanya bisa jadi obat segala penyakit, kecuali kematian? Kedengarannya luar biasa ya. Selama ribuan tahun dari zaman peradaban kuno sampai disebut di kitab suci, reputasinya tuh legendaris banget. Nah, pertanyaannya, apa kata sains modern soal ini? Yuk, hari ini kita bedah tuntas mitos dan fakta di balik jintan hitam. Nah, pernyataan yang barusan kita lihat ini luar biasa kuat kan? Dan ini cuma salah satu dari sekian banyak pujian historis untuk jintan hitam atau nama latinnya Nigella sativa. Kepercayaan yang begitu mendalam ini jelas bukan tanpa alasan dan sudah mendarah daging di berbagai budaya selama berabad-abad. Reputasinya ini memang nggak main-main. Coba bayangin, Ibnu Sina, yang kita kenal sebagai bapak kedokteran modern awal, sampai mendedikasikan pembahasan khusus untuk jintan hitam di mahakaryanya The Canon of Medicine. Bahkan, Alkitab pun ikut menyebutnya. Kalau udah tokoh dan teks sepenting ini yang ngomongin, kita jadi tahu, ini bukan sekedar tanaman biasa. Ini adalah warisan kesehatan global. Oke, sekarang kita lompat dari era kuno langsung ke laboratorium modern. Pertanyaan besarnya pun muncul. Apakah semua klaim-klaim hebat ini cuma mitos yang indah aja? Atau, jangan-jangan, sains bisa membuktikan apa yang sudah dipercaya oleh nenek moyang kita selama ini? Ini dia pertanyaan intinya. Dan jawabannya ternyata gak cuma ada di teks-teks kuno, tapi juga tersebar di ribuan jurnal ilmiah. Penasaran? Yuk kita lihat langsung datanya. Lihat ini deh, minat para ilmuwan terhadap jintan hitam itu benar-benar meledak. Grafik ini nunjukin lonjakan yang gila-gilaan dalam jumlah riset yang dipublikasikan, apalagi setelah tahun 2010. Ini jadi bukti yang nggak bisa dibantah lagi, kalau jintan hitam udah beralih status dari sekedar cerita rakyat menjadi subjek penelitian ilmiah yang sangat serius dan kredibel. Jadi, sebelum kita ngomongin apa aja manfaatnya, penting banget buat kita ngerti dulu gimana cara kerjanya di dalam tubuh. Nah, kekuatannya itu berpusat pada dua pilar utama, kemampuannya sebagai antioksidan dan anti peradangan yang dahsyat. Yuk kita kenalan dulu sama musuh tak terlihat di dalam tubuh kita, namanya stres oksidatif. Biar gampang, anggap aja ini kayak proses karatan yang terjadi di level sel. Setiap hari, ada molekul perusak bernama radikal bebas yang menyerang sel-sel kita, dan akhirnya memicu peradangan diam-diam yang jadi akar dari banyak penyakit kronis. Perbandingannya simpel banget tapi penting. Di satu sisi ada sel sehat yang stabil dan berfungsi normal. Di sisi lain ada sel yang rusak gara-gara stres oksidatif, jadi nggak stabil dan akhirnya memicu peradangan. Nah, untuk mengatasi ini, tubuh kita butuh seorang pahlawan. Dan pahlawan itu adalah thymoquinone, atau biasa disingkat TQ. Inilah senyawa aktif utama dalam jintan hitam, otak dibalik semua manfaatnya. TQ ini bekerja langsung di tingkat sel, tugasnya menetralisir radikal bebas dan memadamkan api peradangan. Jadi ingat ya, setiap kita ngomongin jintan hitam, sebenarnya kita lagi ngomongin kekuatan dari si TQ ini. Oke, sekarang kita udah paham nih di mana cara kerjanya. Mari kita lihat apa hasil nyata yang ditemukan oleh para ilmuwan. Ini bukan lagi sekedar cerita, ini adalah data. Kita mulai dari riset yang dilakukan di negara kita sendiri. Ada sebuah studi penting dari Indonesia yang meneliti efek ekstrak jintan hitam pada komplikasi diabetes tipe 2. Ini masalah kesehatan yang relevan banget kan buat masyarakat kita? Hal ini nunjukin keseriusan peneliti lokal dalam membuktikan kekayaan herbal Nusantara. Dan hasilnya, wah, ini benar-benar bikin kaget. Coba lihat deh, di kelompok diabetes yang nggak diobatin apa-apa, konsentrasi spermanya anjlok sampai 7,75. Jauh banget kan? Tapi, di kelompok yang dikasih ekstrak jintan hitam, angkanya melonjak lagi sampai 18,25, hampir balik ke level normal. Ini bukti nyata, bukti angka, kalau jintan hitam itu punya kemampuan buat memperbaiki kerusakan fungsi tubuh gara-gara diabetes. Dan yang paling keren, dosis efektif 48 mg per kilogram berat badan ini ternyata ngasih hasil yang sebanding dengan metformin, obat farmasi yang jadi standar pengobatan diabetes. Wow! Ini temuan besar loh, artinya jintan hitam punya potensi sebagai terapi pendamping yang kekuatannya setara sama obat konvensional. Tapi manfaatnya jauh lebih luas dari itu. Banyak banget riset yang nunjukin dampak positifnya buat kesehatan jantung kita. Bayangin, jintan hitam bisa bantu menyeimbangkan profil lemak darah, nurunin kolesterol jahat atau LDL, sambil naikin kolesterol baik atau HDL. Gak cuma itu, dia juga punya potensi bantu ngontrol tekanan darah dan bertindak kayak perisai yang melindungi jantung dari kerusakan oksidatif.
Organ terpenting kita, otak, juga ikut terlindungi. Sifat antiinflamasi dari thymoquinone tadi bekerja seperti pemadam kebakaran untuk peradangan di otak, yang kita tahu jadi salah satu pemicu utama penyakit neurodegeneratif. Bahkan, beberapa studi menunjukkan potensinya dalam melindungi fungsi kognitif dan daya ingat kita, dan jadi harapan baru dalam riset melawan penyakit seperti Alzheimer. Dan daftarnya masih terus berlanjut. Jintan hitam terbukti bersifat hepatoprotektif, artinya melindungi organ vital kita, hati. Dia juga gastroprotektif, menjaga kesehatan lambung. Buat yang punya masalah radang sendi, sifat antiinflamasinya bisa bantu meredakan nyeri. Dan tentu saja, dia juga pendukung yang kuat buat sistem imun kita. Luasnya manfaat herbal ini benar-benar luar biasa. Jadi, setelah kita melakukan perjalanan dari teks kuno sampai ke data laboratorium, apa nih kesimpulan utamanya? Poin utamanya adalah ini. Ini bukan lagi soal kepercayaan semata, tapi soal bukti. Sains modern, dengan metodenya yang super ketat, akhirnya membuktikan kearifan kuno yang diwariskan turun-temurun. Jembatan antara tradisi dan data ilmiah sekarang sudah terbangun dengan kokoh. Pertanyaan praktisnya sekarang, gimana caranya kita bisa mendapatkan semua kebaikan ini, terutama senyawa aktif thymoquinone tadi, secara konsisten dan efektif? Nah, kuncinya adalah memilih produk yang tepat, produk yang pakai ekstrak murni dan berkualitas, dan yang paling penting diformulasikan untuk ngasih dosis thymoquinone yang terstandar dan konsisten. Salah satu contoh yang memenuhi kriteria ini adalah Naturafit Habatus Sauda. Ini adalah cara cerdas dan modern buat kita untuk mengakses manfaat kuno yang udah divalidasi sains tanpa perlu repot nebak-nebak dosisnya. Sebagai penutup, coba deh kita renungkan sejenak. Dengan bukti ilmiah yang terus menumpuk, apakah herbal yang dulu dianggap obat dari surga ini bakal jadi salah satu pilar pengobatan modern di masa depan? Sepertinya perjalanan jintan hitam dari mitos ke dunia sains ini mungkin baru saja dimulai.